Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini didasarkan pada Injil Matius pasal 26 ayat 50 yang menyatakan, "Tetapi Yesus berkata kepadanya, 'Hai teman, untuk itukah engkau datang?' Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya." Ayat ini menjadi rangkaian dari peristiwa penangkapan Yesus, lalu kemudian dalam kesepakatan Yudas dengan para tentara, para penjaga yang kemudian menangkap Yesus saat itu, ia bilang bahwa orang yang nantinya akan saya cium adalah orang yang harus engkau tangkap. Itu kemudian mewarnai sebuah rasa kaget, bahkan dugaan yang kemudian terbukti nyata. Karena sebelumnya pada perjamuan malam Yesus bilang akan ada orang yang menyangkal aku, lalu kemudian akan ada orang yang tidak mengakui aku, bahkan menjual aku, begitu kira-kira. Sederhananya demikian. Dan ini menjadi narasi yang terus-menerus kita ketahui bersama, karena sampai saat ini jarang sekali ada orang yang bernama Yudas misalnya, khususnya di negeri kita tercinta Indonesia, begitu ya. Karena karakter yang kemudian ia perankan dalam nubuatan-nubuatan atau dalam percakapan-percakapan Yesus pada saat itu di perjamuan akhir kemudian terbukti nyata. Dan karena itu dalam rasa kaget, meskipun Yesus sebenarnya tahu, Yesus ungkapkan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Yesus berujar dan berkata demikian, membuat kemudian kita bersama-sama bisa berpikir bahwa sekalipun ia mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di depan, ia tetap tidak menyangka bahwa temannya pada akhirnya melakukan seperti apa yang digariskan. Karena ia berharap bahwa temannya bisa memahami sebenarnya rancangan-rancangan yang sedang ia persiapkan. Temannya adalah seseorang yang berdiri bersama-sama dengannya menghadapi seluruh pergumulan yang ada. Meskipun menurut catatan para ahli sebenarnya Yudas punya pemahaman yang berbeda dengan Yesus dan pada akhirnya punya narasi sendiri, punya agenda yang terselubung. Motivasinya bukan uang. Dikatakan demikian karena kalau hasil yang ia peroleh tidak sebanding dengan apa yang kemudian ia lakukan, sebuah pengkhianatan. Lalu bahkan ketika Yesus dihukum salib, Yudas sendiri pun membuang uang yang ia terima. Tapi kemudian yang menarik dari bacaan firman Tuhan kita hari ini adalah sebuah realitas yang dihadapi oleh Yesus. Ketika ia menganggap orang-orang di sekitarnya adalah teman yang seharusnya memahami apa yang ia rasakan. Toh, pada akhirnya, ia tetap berhadapan dengan sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan dari orang terdekat adalah sebuah rasa sakit yang ia terima saat itu. Sebelum pada akhirnya ada rasa sakit yang besar yang ia hadapi. Teman-teman yang diberkati Tuhan, seringkali kita juga berhadapan dengan realitas yang demikian. Kadang-kadang kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tulus dalam berteman, tapi ternyata teman yang kita sapa, kita panggil dengan akrab sebagai seorang teman itu punya agenda terselubung untuk mengkhianati kita. Cium Yudas menjadi hal yang sangat identik dengan sebuah pengkhianatan karena kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang cipika-cipiki ya, meskipun sekarang karena pandemi cipika-cipiki sudah tidak lagi boleh dilakukan dengan begitu saja karena harus ada jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang merasa atau bahkan selalu bicara soal kita adalah temannya adalah orang-orang yang seringkali punya agenda untuk mengkhianati dan menjatuhkan kita. Mungkin tidak sampai dengan menyalibkan kita. Tapi kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya menerima begitu banyak penderitaan karena teman tidak memahami apa yang kita rancangkan. Teman-teman, hari ini kita belajar satu hal lagi. Bahwa ternyata ada begitu banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak mengapa, selagi
kita sendiri punya sebuah keputusan, sebuah komitmen, kita mau tetap menjadi teman bagi siapapun, termasuk mereka yang mengkhianati kita. Toh ketika Yesus menyapa, padahal Yesus tahu apa yang dilakukan Yudas adalah sebuah pengkhianatan, Yesus tetap menyapa, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Seolah-olah Yesus tetap berharap bahwa Yudas mau selalu menjadi temannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ada di posisinya Yesus atau justru kita ada di posisinya Yudas? Semoga teman-teman dan saya terus mau berteman dengan siapapun dan tidak merancangkan pengkhianatan hanya karena teman kita tidak melakukan seperti apa yang kita idam-idamkan dan harapkan. Teruslah berteman, teman-teman, dalam ketulusan dan kejujuran. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bicarakanlah baik-baik. Jangan kemudian kita merancangkan hal-hal yang buruk sebagai seorang teman, karena itu adalah sebuah pengkhianatan yang sungguh menyakitkan. Dan sebenarnya yang rugi adalah kita sendiri. Toh orang lain tetap menganggap kita teman, kitanya saja yang tidak mau berteman. Mari koreksi diri bersama-sama, berkaca diri, teman yang bagaimana kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi teman yang tulus, ataukah kita seringkali berkhianat karena apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang teman kita pikirkan dan rancangkan. Mari jalani hari ini dengan sebuah komitmen baru. Mau kita mau menjadi teman bagi siapapun, lalu kita mau menjadi teman dalam ketulusan dan kejujuran. Tuhan Yesus menguatkan kita sekalian.